form 3D tahun lalu. Udah gak kepake, buang aja deh. Jangan dibuang. Aku tuh penting loh. Hah? Iya, maaf. Tapi udah kelewat juga. Ini kan form tahun lalu. Ih, jangan gitu. Aku tuh tetap penting buat ngingetin komitmen kalian. Setiap tahun juga dikasih lagi. Memangnya coba inget-inget lagi. Kamu udah ngelakuin apa aja selama PMPI kemarin? Udah berdoa sih. Udah rencana kasih persembahan misi. Sama rencana mau ikut mission trip juga. Tapi apa? Tapi cuma rencana doang. Belum ada aksinya. Hehehehe. Turut prihatin ya. Iya, by the way, gereja kita udah ngelakuin banyak hal loh di PMPI 48. Apa tuh? Pengen tahu kan? Yuk kita dengerin. Oke. Persentase pemakaian dana paling banyak dengan jumlah 35% di dukungan pembawa kabar baik Parousia Ministry, serta 23% untuk program misi lokasi GII. 3.946 jiwa dimenangkan. Perintisan gereja-gereja di GII Hock Im Tong mengadakan lebih dari 12 KKR dan mission trip secara nasional maupun di lokasi-lokasi GII Hock Im Tong. Wah, banyak juga ya yang dikerjain. Iya dong, itu kan tugas kita. Banyak banget loh peserta mission trip dan KKR-nya. Yah, telat dong kalau mau ikutan. Gak ada kata terlambat untuk ambil bagian. Berhubung tahun ini temanya Dare to Accomplish, gimana kalau ini jadi tantangan baru untuk berani mencapai Dare to Accomplish? Jadi di tahun ini jangan cuma mau aja. Ayo ikut berkomitmen dalam 3D. Daya, dana, dan doa. Oke, siapa takut? Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera. Tuhan Yesus sudah memberikan saya dan saudara amanat agungnya untuk membawa Injil keselamatan kepada segala bangsa di segala tempat. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kita secara serius ingin menanggapi dan mengikut akan perintah Tuhan. Itu sebabnya selama 48 tahun, gereja kita dalam berbagai acara, dalam berbagai tugas misinya, mengerjakan pekerjaan misi, lewat doa, lewat daya, dan lewat dana. Dan tahun ini saudara sekalian kita memasuki pekan misi yang ke-49. Dan kita berdoa supaya dengan semangat baru, dengan kekuatan baru dari Tuhan, kita mengerjakan hal yang lebih baik, lebih indah lagi. Tema tahun ini adalah Dare to Accomplish God's Work in Mission. Berani untuk mengerjakan pekerjaan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Mengaccomplish, mencapainya, menggapainya dengan selesai, dengan tuntas. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, seperti yang sudah bahkan lebih lagi. Kita memberanikan diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Di dalam doa, di dalam daya, dan dalam dana kita. Mari kita tidak hanya bercita-cita, berharap, tetapi kita betul-betul menyatakan komitmen kita untuk mengerjakannya. Dari sekarang dan seterusnya. Tuhan menolong saya saudara. Bersama-sama kita mengerjakan misi dengan sungguh-sungguh. Bersyukur dalam pelayanan misi PMPI 48, Tuhan mengizinkan ada buah-buah yang dihasilkan melalui pekerjaan misi, yakni sebanyak 7.241 orang yang dilayani melalui KKR Jalur 2 dan lokasi. Ada lebih dari 133 orang yang mau terlibat mengikuti mission trip. Ada lebih dari 350 orang yang setia berdoa untuk pelayanan misi. Ada 3.946 orang yang percaya melalui pemberitaan Injil, baik yang dilakukan oleh utusan dan juga penginjilan di P5 lokasi. Sungguh, ini semua tercapai karena anugerah Tuhan, dan juga karena jerih lelah Bapak Ibu Saudara yang sudah setia melakukan pekerjaan misi Tuhan. Mari terus terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan melalui komitmen 3D, daya, dana, dan doa. Soli Deo Gloria. Pada tahun ini, kita akan terus aktif melaksanakan kegiatan misi, 11 ibadah KKR, 6 mission trip. Kita beriman,
ada lebih dari 10.000 orang mendengarkan Injil dan banyak orang menerima Kristus. Pada tahun 2025, utusan misi Parousia berkomitmen memberitakan Injil kepada 2.000 orang baru dan memuridkan 700 orang. Parousia Ministry mendukung gerakan penginjilan di seluruh lokasi GII Hokimtong melalui pembinaan misi, pelatihan penginjilan, dan mensupport doa, daya, dan dana untuk semua kegiatan penginjilan di lokasi. Setiap pelayanan yang kita lakukan berdampak bagi seseorang, membawa mereka mengenal kasih Tuhan lebih dalam. Salah satu kisah nyata dari buah pelayanan ini adalah Dandi, seorang pemuda yang mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dan memanggilnya untuk menuai di ladangnya. Panggilan Tuhan bukanlah sekedar pilihan, tetapi sebuah proses seperti benih yang ditabur di tanah, bertumbuh, berakar, dan pada akhirnya berbuah bagi kemuliaannya. Dan dia adalah salah satu dari mereka yang dipanggil untuk menuai di ladang Tuhan. Ia sempat berpikir melayani Tuhan hanyalah tugas rutin. Pada tahun 2018, Dandi bertemu dengan 2 hamba Tuhan yang membawa benih iman lebih dalam ke dalam hatinya. Di tengah ibadah KKR, panggilan Tuhan semakin nyata. Tuhan memintanya untuk menyerahkan diri menjadi pekerja di ladangnya. Namun, keraguan pun muncul. Orang tua yang tidak setuju, ekonomi keluarga yang terbatas, semuanya seolah menjadi badai yang ingin menghentikannya. Tetapi Tuhan selalu mengirimkan penguatan, dan dia akhirnya memutuskan untuk melangkah dengan iman. Panggilan Tuhan bukan berarti jalan tanpa hambatan. Ada tantangan, ada penolakan. Tapi Dandi percaya bahwa Tuhan memanggilnya menjadi terang. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dandi memilih untuk tetap melangkah, percaya bahwa kasih Tuhan akan terus bekerja melalui hidupnya. Ia tahu, panggilan Tuhan bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kasih Tuhan yang harus dinyatakan kepada dunia. Dimanapun Tuhan memanggil, di sana kasih-Nya akan selalu menyertai. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib untuk kita semua. Sebab Dia adalah pemegang hari esok kita. Namun kalau ada pergumulan di antara kita semua, datanglah kepada Tuhan, berdoalah, mintalah, maka Dia akan memberi. Ketuklah pintu, maka Dia akan membukakan jalan keluar. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati. Kita akan mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu mengatas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Musik saja. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Kasih-kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang baik, Allah yang
setianya sampai selama-lamanya. Kami percaya dan menggantungkan diri kami kepadamu, sebab Engkau adalah gunung batu tempat perlindungan, Allah yang memeliharakan hidup setiap ciptaannya. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami dapat bersekutu dan berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami yang mengalami banyak pergumulan, baik sakit penyakit, baik ekonomi, baik keadaan sosial maupun peperangan. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, dan Tuhan menjawab sesuai kebutuhan kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memeliharakan dan mempersiapkannya secara khusus, sehingga firman itu dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman itu boleh berbuah dan kami boleh mendatangkan sukacita bagi orang lain. Kami menyerahkan kebaktian doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan beracara, ampuni segala dosa-dosa kami dan layakkan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu, yang adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Yang dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini, temanya adalah pemilihan Allah atas umatnya. Tuhan menciptakan manusia dan Ia sangat mengasihi semua orang. Namun, kenyataannya adalah tidak semua orang dipilih menjadi umat Tuhan. Mungkin kita akan bertanya, mengapa tidak semua orang dipilih? Mengapa beberapa orang tampaknya menerima kasih karunia Tuhan, sementara yang lain tampaknya tidak? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul ketika kita berbicara tentang kedaulatan Allah dalam pemilihan. Dalam Roma 9 ayat 1-13, Rasul Paulus membahas tentang pemilihan Allah yang didasarkan bukan pada usaha manusia, tetapi pada kehendak dan kasih karunia Tuhan yang berdaulat. Pemilihan Allah ini menegaskan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri, melainkan anugerah yang diberikan Allah berdasarkan rencananya yang kekal. Hal ini mungkin sulit diterima oleh akal manusia, tetapi justru menunjukkan betapa besar kasih Tuhan serta hikmatnya. Rasul Paulus memulai pasal ini dengan mengatakan kebenaran dalam Kristus,
Dia mengatakan, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Mengapa Rasul Paulus merasa begitu sedih? Karena meskipun bangsa Israel memiliki begitu banyak berkat rohani, banyak dari mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Dalam ayat 4, Paulus mengatakan beberapa berkat yang telah diberikan kepada Israel, termasuk mengatakan bahwa mereka telah diangkat menjadi anak. Allah memilih mereka menjadi umat-Nya, dan mereka telah menerima kemuliaan. Israel mengalami kehadiran Allah dalam kemah suci dan bait Allah, dan mereka juga menerima perjanjian-perjanjian, karena Allah telah mengikat perjanjian dengan Abraham, Musa, dan Daud. Dan mereka menerima hukum Taurat. Hukum diberikan kepada mereka melalui Musa. Dan ibadah, tata cara penyembahan kepada Allah yang benar diatur bagi mereka. Dan mereka juga menerima janji-janji Allah. Allah berjanji kepada mereka mengenai keselamatan dan Mesias. Ayat 5 juga mengatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus Kristus secara manusiawi berasal dari bangsa Israel. Kalau kita melihat orang Israel telah menerima begitu banyak berkat dari Allah, tetapi meskipun mereka memiliki semua ini, banyak dari mereka menolak Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang rohani yang kuat tidak menjamin keselamatan seseorang jika tidak ada iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus begitu berduka cita dan selalu bersedih hati. Paulus menyadari bahwa tanpa iman yang hidup kepada Yesus Kristus, bahkan berkat-berkat ini tidak akan membawa mereka pada keselamatan yang sejati. Hanya melalui Yesus Kristus mereka bisa mengalami dan menerima keselamatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memiliki hati seperti Rasul Paulus yang begitu dalam kerinduannya akan keselamatan jiwa-jiwa, sehingga ia berduka cita melihat banyak orang yang belum menerima Yesus Kristus? Dalam bulan misi ini kita diingatkan kembali akan pentingnya pekerjaan misi, sebab masih banyak jiwa yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka masih menyembah dewa-dewa lain, menolak kasih Kristus, dan hidup mereka masih jauh dari keselamatan yang sejati. Jika kita turut merasakan duka cita, hal ini seharusnya menjadi motivasi yang mendorong kita untuk berkomitmen mendukung pekerjaan misi. Kita tidak bisa hanya merasa menyesal tentang keadaan ini tanpa benar-benar mengambil langkah konkret untuk terlibat dalam misi Allah. Jika hati kita tergerak, kita harus menunjukkan komitmen kita untuk mendukung pekerjaan misi dengan cara yang nyata, baik itu melalui daya, dana, maupun doa. Setiap kontribusi yang kita berikan memiliki peran dalam menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih dan keselamatan Kristus. Dengan komitmen kita dapat menjadi saluran berkat yang membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Dan bersama-sama kita memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Misi ini bukan hanya tugas bagi sebagian orang, tetapi ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Jika kita memiliki hati yang penuh belas kasih seperti Rasul Paulus, kita akan merasakan kegelisahan yang sama waktu kita melihat dunia yang belum mengenal Yesus Kristus. Selanjutnya dalam ayat 6, Paulus mengatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Paulus ingin menekankan bahwa meskipun seseorang secara jasmani dilahirkan sebagai keturunan Israel, hal itu tidak otomatis menjadikannya bagian dari umat pilihan Allah. Tidak semua orang yang secara fisik merupakan keturunan Abraham dapat dianggap sebagai Israel yang sejati, umat yang dipilih oleh Allah. Dengan kata lain, status sebagai umat Allah tidak hanya bergantung pada keturunan jasmani, melainkan pada pilihan dan rencana Allah yang lebih dalam. Dalam ayat 7 dan 8, Paulus memberikan contoh yang sangat jelas dengan merujuk pada kisah Ishak dan Ismail. Ismail memang anak Abraham secara fisik, tetapi Allah tidak memberikan janjinya kepada Ismail, melainkan kepada Ishak. Meskipun keduanya adalah anak Abraham, hanya Ishak yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saluran perjanjiannya. Ini mengajarkan kita bahwa status sebagai umat pilihan Allah tidak ditentukan oleh garis keturunan fisik atau darah, tetapi sepenuhnya berdasarkan kehendak Allah dan keputusan Allah. Allah memilih siapa yang akan menerima janjinya, dan ini merupakan tindakan kasih karunia-Nya.
Ini berarti bahwa mereka yang menerima janji Allah adalah mereka yang dipilih Allah, bukan mereka yang lahir dalam keluarga tertentu atau suku bangsa tertentu. Seperti halnya Isa yang dipilih, kita yang percaya kepada Yesus Kristus juga menjadi bagian dari umat Allah meskipun kita bukan keturunan jasmani Abraham. Dan Paulus melanjutkan dengan contoh Yakub dan Esau yang menunjukkan bagaimana pemilihan Allah tidak bergantung pada perbuatan manusia. Dalam ayat 11, ia mengatakan, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Rasul Paulus ingin menekankan bahwa pemilihan Allah terhadap Yakub dan Esau terjadi sebelum keduanya lahir atau melakukan apapun, baik yang baik maupun yang jahat. Allah sudah memutuskan bahwa Yakub yang akan menerima berkatnya. Meskipun Esau secara lahiriah lebih tua dan seharusnya menerima hak kesulungan menurut adat. Pemilihan ini menunjukkan bahwa keputusan Allah tidak bergantung pada tindakan atau perbuatan manusia, tetapi sepenuhnya berdasarkan kehendak Tuhan yang tidak terbatas. Yakub dipilih bukan karena dia lebih baik daripada Esau atau karena perbuatannya baiknya, tetapi karena Allah dalam kedaulatannya memutuskan demikian. Pemilihan Allah atas Yakub sebagai penerima janjinya adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya memilih berdasarkan apa yang tampak secara manusiawi, melainkan berdasarkan tujuannya yang mulia, yang tidak selalu dapat kita pahami secara langsung. Pemilihan Yakub atas Esau ini bukanlah suatu keputusan yang bersifat adil atau tidak adil menurut standar manusia, tetapi merupakan bagian dari kedaulatan Allah. Sebagai manusia, kita sering menilai keadilan berdasarkan logika dan perspektif kita sendiri. Dalam pandangan manusia, mungkin kita akan merasa bahwa pemilihan Allah ini tidak adil, karena Yakub yang lebih muda dan seringkali berbuat salah, justru Yakub yang dipilih. Sementara Esau yang lebih tua dengan segala potensinya tidak dipilih. Namun Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar dari yang dapat kita pahami. Kedaulatannya berarti bahwa ia bebas memilih siapa yang akan menerima berkatnya sesuai dengan kehendaknya, tanpa harus menjelaskan kepada kita mengapa atau bagaimana keputusan itu dibuat. Di sini kita diajar untuk memahami bahwa kedaulatan Allah dan pemilihannya tidak selalu sesuai dengan logika manusia. Keputusan Allah seringkali melampaui pemahaman kita. Namun sebagai umatnya, kita dipanggil untuk mempercayai bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik dan bahwa dia selalu bertindak sesuai dengan rencananya yang sempurna. Dalam hal ini, pemilihan Allah atas Yakub bukanlah soal keadilan dalam arti manusiawi, tetapi soal kasih karunia dan rencana Allah yang lebih besar untuk umatnya. Pemilihan ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa Allah bekerja dalam cara-cara yang mungkin tidak kita mengerti, tetapi yang selalu berlandaskan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dari contoh Yakub dan Esau ini, kita diingatkan bahwa bahkan sebelum kita melahirkan atau melakukan sesuatu, Allah sudah mengetahui dan merencanakan apa yang terbaik bagi kita dalam kasih-Nya. Meskipun pemilihannya kadang-kadang tampak tidak sesuai dengan keadilan manusia, kita percaya bahwa Allah selalu bertindak sesuai dengan hikmat-Nya yang sempurna. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengandalkan kedaulatan Allah dan menerima bahwa rencana Allah lebih tinggi dari segala pemahaman kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Pemilihan Allah menegaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil upaya atau prestasi kita. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa dirinya layak menerima keselamatan itu. Kita dipilih bukan karena kita lebih baik dari orang lain, melainkan karena kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Keselamatan ini adalah pemberian Allah yang diberikan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan karena usaha kita. Bukankah kita seharusnya bersyukur karena dipilih untuk menjadi umat Allah? Namun jika kita telah dipilih oleh Allah, bagaimana seharusnya kita hidup? Kita seharusnya hidup sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita, yaitu dengan iman yang teguh dan ketaatan yang tulus. Trust and obey. Ini sangat penting karena kita tidak bisa merasa bahwa dengan dipilih oleh Allah, kita tidak perlu melakukan apa-apa.
Tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menaati panggilan Allah dan menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kita. Kiranya kita terus beriman dan berpegang teguh pada imannya serta menjadi alatnya dalam membawa banyak orang kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kerana Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Dan semua ini adalah kerana kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mohon agar setiap langkah hidup kami senantiasa sesuai dengan panggilan-Mu, sehingga kami tidak menyanyiakan anugerah yang Engkau berikan. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa agar Engkau membuka hati mereka sehingga mereka siap menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
sebab doa mengubah segala sesuatu. Dalam Bapak Saudara sekalian, bersyukur kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa syafaat dengan kita memulai bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur saudara atas pertolongan Tuhan walaupun ada banyak tantangan dalam hidup ini. Dan yang kedua, saudara, kita mau bersyukur atas firman Tuhan yang kita dengar dan kita boleh baca dan menguatkan kita. Bersyukur atas pekerjaan yang telah Tuhan sediakan. Bersyukur juga atas keluarga dan juga saudara seiman. Mari kita saudara menghitung berkat Tuhan, kita mau memuji, mau menyembah Tuhan, bersyukur atas berkat yang telah kita terima sepanjang seminggu ini. Bapak saudara, kita mau berdoa saudara untuk doa-doa pribadi kita, bagi khususnya bagi anggota keluarga, bagi orang tua, mungkin bagi pasangan, bagi anak-anak, cucu. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh melindungi setiap kita, dijauhkan dari segala mara bahaya dan hal-hal lainnya. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar kita terus boleh semakin dekat dengan Tuhan setiap harinya dan bertumbuh dalam rohani. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Berikutnya, saudara, kita mau berdoa untuk segenap jemaat. Kita mau berdoa saudara untuk jemaat dan juga anggota keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit atau mungkin dalam masa pemulihan saat ini. Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan, pemulihan, sukacita, dan juga pengharapan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar jemaat yang sedang mengalami kesulitan rumah tangga pada saat ini. Mungkin kita atau mungkin saudara-saudara atau mungkin anak saudara yang sedang bergumul dalam keluarga. Kita mau berdoa agar mereka boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk terus agar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada setiap kita, kepada setiap jemaat di dalam setiap keputusan yang harus diambil setiap hari, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, dan banyak decision making. Kita berdoa Tuhan sering boleh menolong, memberikan hikmat bagi setiap kita. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa terus bagi para lansia. Mungkin dalam segala kesulitan dan tantangan dihadapi, kita berdoa Tuhan boleh memberikan kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita mau berdoa akan dua hal ini.
Berikutnya, saudara, kita mau berdoa bagi gereja. Kita terus mendukung gereja ICLE ke dalam tangan Tuhan. Doakan saudara untuk kebaktian ibadah minggu ini, agar Tuhan boleh berkati dan setiap jemaat yang hadir, Tuhan boleh sekali lagi menguatkan iman setiap kita. Doakan para pengkhotbah bagi penginjil Peter Tikwalu yang akan menjadi guest speaker minggu ini, dan juga untuk Reverend Dr. Chris Lindley, saudara yang akan melayani di dalam ibadah bahasa Inggris. Doakan saudara dari ibadah anak-anak, Sunday School, dari Inggris, maupun juga dari kebaktian Indonesia, setiap jemaat dari yang paling kecil sampai yang dewasa, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan seluruh setiap jemaat yang melayani diberikan kesetiaan. Dan yang kedua, saudara, di dalam minggu PMPI yang terakhir pada minggu ini, kita doakan jemaat ada kerinduan, ada hatinya boleh digerakkan untuk mengambil komitmen di dalam 3D. Kita mau berdoa mendukung untuk pelayanan pada minggu ini. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi negara Amerika. Berdoa saudara agar hukum, keadilan, kedamaian, dan kesatuan dapat ditegakkan dengan benar di negeri ini. Doakan terus bagi pemerintah, dengan banyaknya mungkin perubahan pada saat ini, Tuhan sendiri boleh menolong. Yang kedua, saudara berdoa agar permasalahan sosial yang ada, seperti kemiskinan, narkoba, atau mungkin para homeless, dan juga mungkin kejahatan, dapat dikurangi dan dapat teratasi. Kita terus berdoa bagi negara Amerika. Mari kita berdoa. Yang terakhir, saudara, kita mau berdoa untuk pekerjaan misi, khususnya yang berada di Indonesia. Sebelumnya, saudara, kita akan melihat video berikut ini, tantangan-tantangan saudara yang mereka hadapi dalam beberapa waktu yang lalu ketika mereka melakukan misi. Kita bisa melihat video ini sebentar. Pada tahun 2024, di tengah kesulitan ekonomi, 4.282 jemaat tetap memberikan komitmennya untuk tetap mendukung pekerjaan misi. Dan melalui 45 utusan misi parusia, 3.946 orang telah berhasil dijangkau. 1.515 orang mendengarkan Injil, ratusan orang menerima Tuhan. 133 orang mengikuti mission trip, dan 7.241 orang mendengarkan kabar baik melalui ibadah KKR, serta 28 orang menyerahkan diri untuk dilengkapi menjadi hamba Tuhan. Selain itu, meskipun pada awalnya terdapat kesulitan dan kendala, tetap semua lokasi perintisan berhasil mendapatkan tempat ibadah yang lebih baik. Sekalipun terjadi kecelakaan, tidak ada satupun peserta mission trip ke Kalimantan Barat yang mengalami cedera atau luka.
Bahkan tim Mission Trip Kalimantan Barat tetap melakukan pelayanannya sehingga 727 orang mendengarkan kabar baik. Dan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, segala tantangan di dalam pelayanan misi PMPI ke-48 terlewati dengan sangat baik. Semua ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap tantangan, pelayanan tidak boleh berhenti. Sebab pekerjaan misi bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kesetiaan. Saudara, ada bagian kita untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan di dalam doa. Dan saudara, kita mau berdoa agar Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan di dalam mereka, khususnya bagi para utusan misi, para hamba Tuhan, mereka yang melayani daerah-daerah. Tuhan berikan kekuatan di dalam mereka melayani dalam pekerjaan misi yang tidak mudah. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi jiwa-jiwa yang mendengar atau mungkin yang belum mendengar, agar sungguh mereka boleh membuka hati sepenuhnya, dapat mengenal akan Yesus Kristus, dan boleh bertumbuh di dalam iman. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita mau membawa segala pergumulan pribadi kita. Mungkin saudara ada kesulitan di dalam relasi, dalam keluarga, atau mungkin ada kesulitan di dalam kesehatan saudara, pekerjaan saudara. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan mendengar. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ada banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi dalam pekerjaan mungkin, dalam kehidupan keluarga kami, atau mungkin di dalam kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau sendiri yang boleh menguatkan iman kami untuk selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan Engkau berjalan di depan dan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami melewati masa-masa sulit yang kami hadapi. Kami sungguh bersyukur kami dapat berdoa bersama. Berkati kami dan berkati setiap jemaat-Mu agar kami tetap terus setia di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Sebab Kasih-Mu Besar.
hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi bumi, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saudara, mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, bersyukur saudara dapat mengikuti kebaktian doa. Terus kita tetap setia dalam kebaktian doa setiap hari Rabu. Dan kita mau bertemu pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada potensi berlanjutnya gelombang PHK yang mengancam dunia usaha. Menurutnya ada sekitar status quo perang Ukraina-Rusia mencerminkan kebuntuan militer yang memperpanjang konflik tanpa adanya jalan sudah keluar. masuk ke Indonesia. 4 hal yang perlu kamu ketahui. Bagaimana gejalanya? Pinjaman online, satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya di Tangerang Selatan, Banten. Perempuan-perempuan ini rata-rata sedang mengurus sidang perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.
Pada tahun 2024, di tengah kesulitan ekonomi, 4.282 jemaat tetap memberikan komitmennya untuk tetap mendukung pekerjaan misi. Dan melalui 45 utusan misi parousia, 3.946 orang telah berhasil dijangkau. 1.515 orang mendengarkan Injil, ratusan orang menerima Tuhan. 133 orang mengikuti mission trip, dan 7.241 orang mendengarkan kabar baik melalui ibadah KKR, serta 28 orang menyerahkan diri untuk dilengkapi menjadi hamba Tuhan. Selain itu, meskipun pada awalnya terdapat kesulitan dan kendala, tetap semua lokasi perintisan berhasil mendapatkan tempat ibadah yang lebih baik. Sekalipun terjadi kecelakaan, tidak ada satupun peserta mission trip ke Kalimantan Barat yang mengalami cedera atau luka. Bahkan tim mission trip Kalimantan Barat tetap melakukan pelayanannya sehingga 727 orang mendengarkan kabar baik. Dan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, segala tantangan di dalam pelayanan misi PMPI ke-48 terlewati dengan sangat baik. Semua ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap tantangan, pelayanan tidak boleh berhenti. Sebab pekerjaan misi bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kesetiaan.